Biarkan saja dia pergi. Kalau berani jangan pernah kembali lagi. Aku tidak sudi punya. Gak anak laki-laki yang membangkang sepertinya. Dan karena ibu sangat pilih kasih pada kakak, biarkan kakak saja yang mengurus ibu sampai akhir hayat. Aku punya kapal nelayan kecil peninggalan ayah, punya pengalaman melaut 10 tahun. Mengandalkan kedua tanganku ini, pasti bisa beli rumah dan berkeluarga. Ibu tenanglah. Adik masih kecil dan belum ngerti apa-apa. Jangan terlalu diambil hati. Fugui, cepat kejar dan bawa adikmu pulang. Jangan pergi. Ibu mau lihat berapa lama dia bisa bertahan di luar sana. Jang. Kalau saja adikmu itu bisa bersikap dewasa separuh darimu saja, ibu tidak perlu pusing lagi. Xiao Fan, setelah kita selesai melaut kali ini, ayah akan membawamu ke rumah Wan Yu untuk melamar. Ayah berikan satu apartemen di kota untukmu. Tabungan 500.000 milikmu yang ada di ibu, akan ayah tambahi lagi sedikit. Wan Yu itu gadis yang baik, jangan sampai kita mengecewakannya. Terima kasih ayah. Chen Fan, rumah di kota itu, dan uang lamaran 588.000. Apa kamu sudah menyiapkannya? Wan Yu, soal rumah dan uang lamaran itu, bisakah diundur sedikit, paling lama 1 tahun? Aku pasti. Keluargaku akhir-akhir ini terus mendesakku setiap hari. Aku cuma bisa memberimu waktu 3 hari. Kalau uangnya tidak terkumpul, jangan pernah menemuiku lagi. Wan Yu, dengarkan aku dulu. Halo. Ayah pernah bilang, di lautan tersimpan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Pergi ke laut dalam untuk mengadu nasib, kalau nasibku sedang baik. Mungkin, dalam 3 hari, aku bisa mengumpulkan uang untuk rumah dan lamaran. Sudah berlayar sehari semalam, perahu ini terlalu kecil, kita nggak bisa terus maju lagi. Tut itu, kawanan ikan kakap kuning liar. Semuanya beratnya lebih dari setengah kilo. Tan ikan kakap kuning liar. Harganya sekitar 2.000-an seekor. 200.000. Bakal kaya mendadak nih. Saya kalau hoki begini, datang beberapa kali lagi. Rumah sama uang mahar pasti bisa kekumpul. Kasialan? Uang 200.000-ku. Aku berani mati lawan kamu. Dad, jangan. Di hari ini aku juga bakal mati di dalam mulut hiu putih besar ini. Akulah Raja Naga Laut Timur. Barang siapa mendapatkan mutiara nagaku, dan bisa mengikat kontrak dengan semua makhluk laut. Aku, ternyata, bisa bernapas di dalam air, dan bisa bergerak bebas. Di XSEI if ilamnya. Fan, Liontin Yok ini, adalah peninggalan dari kakek buyutmu. Miam diwariskan turun-temurun. Deskat bisa melindungimu, agar selalu selamat cepat. Dijawab, cepat pakai ini. Mengikat kontrak dengan semua makhluk laut. Apa maksudnya itu? Kontrak. Berhasil. Ayo, bawa aku ke atas.
Setelah mengikat kontrak dengan hiu putih besar ini, dan di tak pikiranku bisa terhubung dengan hiu putih besar ini, aku bisa merasakan, tudan hal lejehan. Semua hal yang dilihat oleh hiu putih besar ini, aku bisa memerintah hiu putih besar ini untuk melakukan apa saja. Ini benar-benar senjata paling mematikan di lautan. Sekarang, mari kita coba kemampuan hiu putih besar ini. Kakonan ikan kakap kuning liar ini, paling tidak ada 500 ekor. Kalau bisa ketangkap semua, pasti bakal dapat cuan gede nih. Hiu putih besar, jasiren kawanan ikan kroker kuning liar itu, cuke sini. Tenagaku sekarang, dan ternyata bisa jadi sekuat ini. 4-500 ekor ikan kroker kuning liar, beratnya ada 1000 kati lebih. Aku sendirian, kumare berpisah. Bisa narik semuanya dengan gampang. Cepat simpan ikannya. Harus buruan pulang dan jual ikan kroker kuning liar ini. Kalau sampai mati, harganya bisa anjlok. Chen Fan, kamu sudah melaut secepat ini. Denah Genbona, Paman sudah dengar soal ayahmu, Paman Li. Aku bawa tangkapan bagus nih. Ngaji begal kuan. Enggak tahu Paman mau ambil atau enggak. Tangkapan bagus. Ayo, cepat bawa Paman lihat. Banyak banget ikan kroker kuning liarnya. Ukurannya di atas 1 kati semua. Ini, semua kualitas super. Kamu habis nemu sarang ikan kroker kuning liar ya? Kema lagi hoki aja. Paman Li. Paman, mau borong semua ikan ini enggak? Mau dong, pasti Paman beli. Sebanyak apapun pasti Paman borong. Ayo, cepat kesini angkat ikannya. Kan kroker kuning liar, totalnya ada 496 ekor. Yang beratnya 1-1,5 kati. Totalnya ada 470 ekor. Total, beratnya 586 kati. Harga belinya 1.600 per kati. Yang beratnya 1,5-2 kati. Ada 20 ekor. Total beratnya 36 kati. Harga belinya 2.600 per kati. Isra 6 ekor terakhir ini. Ini, semua, barang seberat 1,5 kilo. Semuanya, kita hitung 7.000 per setengah kilonya. Totalnya, jadi 1.157.200. Biar gampang kita bulatkan saja. Jadi 1.160.000. Oke. Sepakat. Penanjiu ayam pinaya. Di umum dan malaya, PPT akan langsung transfer uangnya sekarang juga. Kalau nanti ada barang bagus lagi, ingat untuk langsung kirim ke tempat Paman Li ya. Selama 10 tahun ini, ikan tangkapan keluarga kami memang selalu dikirim ke tempat Paman Li. Ayahku sering sekali bilang, kalau Paman Li ini orangnya sangat jujur dan baik hati. Kalau berbisnis sangat adil dan tidak pernah menipu siapapun. Jadi Paman Li tenang saja. Selama Paman sanggup menampung semuanya, aku pasti akan selalu mengirimnya ke tempat Paman. Dialah, tidak disangka cuma sekali pergi melaut, aku sudah bisa untung 1.160.000. Uang untuk beli rumah dan mahar pernikahan sekarang sudah terkumpul. Apalagi ini barulah permulaannya saja. Dengan bantuan hiu putih besar yang mencari kawanan ikan untukku, dan menggiring kawanan ikan itu, aku bisa dengan sangat mudah menangkap banyak ikan sampai jaringnya penuh. Aku harus menceritakan kabar baik ini, kepada Wan Yu secepatnya. Chen Fan, kenapa kamu malah datang ke sini? Wan Yu. Nomor teleponmu sama sekali tidak bisa dihubungi. Aku khawatir terjadi apa-apa denganmu, makanya aku menyusul. Mana mungkin terjadi apa-apa denganku? Kamu mendingan cepat pulang sana. Aku lagi sibuk hari ini. Nanti kita saling mengabari lagi saja. Wan Yu. Aku mau kasih tahu kamu sebuah kabar yang bagus banget. Aku sekarang sudah. Wan Yu, doa siapa laki-laki ini? Oh, jadi kamu yang namanya Chen Fan.
Mari kita berkenalan dulu. Namaku Zhang Zihao. Manager Hotel Grand Honghai. Wan Yu sekarang wanitaku. Aku harap mulai sekarang kamu menjauh darinya. Kenapa? Mindarul Aubiye, apalagi alasannya? Tentulah saja, karena kamu miskin. Tak kamu yang cuma ngandelin cari kerang di pantai, buat nyambung hidup dasar gembel. Setahun bisa dapat berapa duit sih? Pakai apa kamu bisa bahagiain Wan Yu? Coba lihat aku. Foto hot pipanya 2 apartemen di kota, dan bawa mobil seharga 500.000 yuan, gaji setahun 400.000 yuan. Chen, Fan. Aku udah nunggu kamu 3 tahun. Kamu benar-benar bikin aku kecewa. Aku udah tunangan sama Zihao. Mulai sekarang jangan pernah ganggu aku lagi. Bu Wan Yu, rumah di kota dan uang mahar. Semuanya udah aku siapin. Cukup. Kenapa sampai sekarang kamu masih nggak ngerti juga? Kehidupan yang aku mau itu nggak bisa kamu kasih. Sudahlah, ayo. Kita pergi. Doanya angka, ya, kamu pacaran sama Wan Yu 3 tahun, tapi belum pernah nyentuh dia sama sekali. Kemarin malah aku yang nikmatin duluan. Maafin aku ya Chen Fan. Aku pengen nyimpen hal yang paling indah ini buat kamu pas malam pertama kita nanti. Kamu nggak marah kan? Mana mungkin aku marah Wan Yu. Tunggu uang maharku kumpul ya. Aku bakal langsung ngelamar ke rumahmu. Kalau gitu aku tunggu ya. Dan ternyata, selama ini semuanya palsu. Bu Wan Yu mengkhianatiku, bakal jadi hal yang dan mantelah paling kamu sesali seumur hidupmu. Kenapa? Chen Fan, kamu sudah tidak kenal aku. Kamu, Laurlin Wanhe. Boleh juga, kukira cowok ganteng seperti Chen Fan sudah melupakan aku. Mana mungkin, kamu kan di kampus kita, adalah primadona yang paling diakui. Kudengar kamu dan Wan Yu sudah jadian. Kapan nih aku bisa datang ke kondangan kalian? Ada apa? Dia menganggapku miskin, dan sudah bertunangan dengan pria lain. Maaf ya Chen Fan. Aku tidak tahu soal itu. Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Wanita yang gila harta tidak pantas untuk kamu pertahankan. Ayo Chen Fan, di sekitar sini ada warung makan pinggir jalan yang enak. Aku traktir kamu makan. Karena primadona Lin yang traktir, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Rasa makanan di sini memang sangat otentik. Benar kan? Dulu, sewaktu kita masih kuliah, aku sering banget makan di sini. Bos Lin, Sekretaris dari Direktur Liu baru saja menelepon, menanyakan tentang pesanan makanan laut kita. Persiapannya sudah sampai mana? Baiklah, aku paham. primadona Lin, sepertinya sedang ada masalah ya, mungkin aku bisa bantu. Chen Fan, seingatku kamu pintar mencari hasil laut. Sekarang pasti kamu sudah jadi ahlinya kan? Kalau begitu, bisakah kamu membantuku mencari ikan kakap kuning liar seberat lebih dari 2,5 kilogram, kerapu merah di atas 5 kilo, layang di atas 50 kilo, kerapu raksasa darah ungu. Terus ada juga yang di atas 2,5 kilo, lobster mutiara naga biru, apa aja boleh. Wah, barang-barang itu sih benar-benar langka banget. Aku sendiri aja belum pernah lihat. Barang-barang itu emang susah banget dicarinya, makanya aku sekarang lagi pusing banget nih. Direktur Liu itu klien besar di hotelku. Kalau sampai urusan ini gagal berantakan. Udahlah, DNHEG, nggak usah dibahas lagi. Itu, kamu butuhnya kapan? 20 alam lama, 5 hari lagi. Kalau kamu percaya sama aku, tunggu aja kabarku. Aku nggak bisa jamin 100% sih. Tapi, seenggaknya, aku yakin 50% bisa. Masa sih, Chen Fan? Tunggu kabarku aja. Kalau ada kabar langsung telepon aku ya. Ini, kan kapal milik si penguasa laut desa, kapal besarnya si Cende, yang bisa dipakai nangkap ikan sampai ke laut dalam. Kapalku terlalu kecil. Betkah, cuma bisa di pinggiran laut aja. Tangkapan ikannya juga dikit banget. Ini bukannya, Si Chen Fan, yang bapaknya baru mati itu kan? Bapak lu kan baru aja mati. Bukannya diam di rumah buat berkabung, ngapain buru-buru melaut? Jangan-jangan mau bunuh hiu putih, buat balas dendam. Bapak lo ya.
He berhenti lo situ. Manzi kita ini kan orang sedesa. Lo, jangan keterlaluan deh. Bukan urusan lo bangsat. Minggir lo semua. Pokoknya lo nggak boleh nindas Kak Chen Fan. Udah nggak apa-apa. Zuang. Kau kerja angkut barang di dermaga ya? Sekolahku cuma sebentar. Aku tidak punya keahlian apa-apa. Bisanya cuma kerja kasar. Kau mau tidak kerja denganku? Aku bayar kau 1.000 sehari. BE berapa? 1.000 sehari. Bang Chen Fan. Abang tidak sedang bercanda kan? Aku angkut barang di dermaga. Sehari cuma dibayar 200. Kapan kau pernah? Lihat aku bercanda. Aku ikut. Bang Chen Fan, aku percaya padamu. Ayo jalan. Melaut itu harus, punya asisten yang bisa diandalkan. Zuang main bareng aku dari kecil. Tiap ada yang ganggu aku. Dia selalu maju membelaku. Benar-benar bisa dipercaya. Sudah cari selama ini. Boro-boro ikan kakap kuning liar atau kerapu merah. Kan kembung dan kakap. Nah aku pilihan hari ini. Jarang kelihatan. Isinya, cuma ikan-ikan. Kecil yang tidak laku. Ikan di perairan dangkal sedikit sekali. Coba saja kita bisa ke laut lepas. Ikan marlin ini panjangnya lebih dari 3 meter. Ini pasti raja marlin yang sangat langka. Jumlah kawanan ikan marlin ini, paling tidak ada lebih dari 1.000 ekor. Marlin adalah ikan dengan kecepatan. Paling tinggi di lautan. Kalau aku bisa menaklukkan. Raja marlin ini, pasti bakal gampang banget cari ikan. Hiu putih besar cepat tangkap. Nah raja marlin itu. Memang pantas disebut Raja Kecepatan Laut. Raja Marlin melindungi anak-anaknya, sepertinya masih ada kesempatan. Kalau terus-terusan membuang waktu begini, bukan jalan keluar yang baik. Hentikan kapal. Tunggu aku di kapal. Kak Chen Fan. Kakak mempertaruhkan nyawa nih. Penglihatan dan instingku menjadi jauh lebih tajam. Aku merasa di dalam tubuhku mengalir kekuatan yang luar biasa. Kecepatanku di dalam air laut ternyata secepat ini. Sekarang, saatnya. Berhasil. Bawa seluruh kawananmu, pergi dan carikan tangkapan untukku. Ini sudah hampir setengah jam berlalu, kenapa Kak Chen Fan belum muncul juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya, nggak bisa dibiarkan nih, aku harus turun untuk mencarinya. Kak Chen Fan, kakak tadi. Nanti saja aku jelaskan, cepat jalankan kapalnya. Ikan gulamah kuning liar ini, beratnya paling tidak 2,5 kilo. Kak Chen Fan. Kakak hebat banget sih. Ikan gulamah kuning liar sebesar ini, pasti bisa laku mahal banget. Dengan bantuan kawanan marlin, kecepatan mencari ikan jadi 100 kali lipat lebih cepat. Ini baru permulaan. Jalankan kapal. Turunkan jaringnya di sana. Angkat jaringnya. Kak Chen Fan, jaringnya penuh banget. Tangkapan ini setidaknya ada 1.500 kilo. Tapi sayangnya nggak ada tangkapan yang mahal. Barang langka di perairan dangkal memang sedikit. Kak Chen Fan. Coba lihat, kerapu merahnya besar banget. Kerapu merah 5 kilo. Sepertinya keberuntungan kita kali ini lumayan bagus. Deganan 2 barang langka ini. Urusan dengan Lin Wanhe. Seharusnya sudah bisa diselesaikan.
berat banget ini, pasti tangkapan besar. Buset dah. Chen Fan ini ikan apa? Kok, aku belum pernah melihatnya sama sekali. Ini, namanya naga, darah ungu, tak sangat langka. Apalagi, naga darah ungu sebesar ini. Aku juga cuma pernah dengar ayahku, menyebutkannya sekali. Dia melaut seumur hidupnya, tapi tidak pernah melihatnya, dia tidak disangka. Hari ini kita malah berhasil menangkap ikan sebesar ini, pasti harganya mahal banget kan? Paling tidak harganya, total 500.000. Apa? 100.000. Itu sudah cukup buat modal nikahku. Kerja saja denganku, aku jamin kamu, bisa nikah tahun ini. Mulai, sekarang kamu sudah kuanggap kakak kandungku. Ayo, cepat kembali, makanan laut kalau sudah mati, jadi tidak berharga. Sobat Prestirlin, malam ini Direktur Liu kita akan menjamu tamu yang sangat penting. Bahan makanan kelas atas itu, apa sudah Anda siapkan? Bama asawa intut ana nengkah. Lipah, Bing Feka. Saya benar-benar minta maaf. Saya sudah menyiapkan rencana cadangan. Saya beri Prestirlin waktu setengah jam lagi untuk bersiap. Tidak bisa. Perjamuan malam ini dibatalkan saja. Halo. Bos Lin ini aku. Chen, Yue ada urusan apa kamu? Aku punya 1 ekor, ikan kroker, kuning liar seberat 4 kati, dan seekor, ikan naga darah ungu seberat 50 kati. Ya ikan naga darah ungu seberat 50 kati, kuringar kamu, Talem Am, sangat membutuhkannya. Kamu pasti tidak sebaik itu kan? Asalkan bayarannya pas itu sudah cukup, aku juga tidak minta banyak, 1 juta saja, cukup. Ikan kroker kuning liar seberat 4 kati, paling banter 30-50 ribu. Kan naga darah ungu seberat 50 kati, paling mahal 100 ribu. Kamu ini benar-benar, serakah sekali pasang harga selangit. Namanya juga bisnis yang dijual ya, penawaran dan permintaan. Anggap saja berani bayar mahal demi barang langka kan. Pihak Hotel Grand Singgang, masih menunggu loh. Bos Lin. Teikeko, ide nahti, matahkah, game, tibaan kamu pikirkan lagi. Hotel Grand Singgang adalah saingan terbesarku. Kalau Direktur Liu. Kalau Direktur Liu benar-benar berhasil direbut ke sana. Maka aku akan kehilangan real estate Hongyun. Kalian sebesar itu, kerugiannya tidak akan terbayangkan. 1 juta. Chen, Fan, barang yang kuminta sudah kamu dapatkan. Ikan kroker kuning liar seberat 5 kati, KRRWAL, kerapu merah seberat 10 kati dan seekor, ikan naga darah ungu seberat lebih dari 100 kati. Metala. Ken Fan, aku sudah tahu, kamu tidak akan mengecewakanku. Aku akan segera menyetir ke sana untuk mengambil. Bahan makanan kelas atas yang dibutuhkan Direktur Liu. Aku sudah siapkan semuanya. Bos, ini sudah lewat 1 jam. Kenapa Bos Lin belum kasih jawaban? Jangan-jangan. Nggak mungkin. Dia nggak punya pilihan. Kalau sampai menyinggung Direktur Liu, kerugian yang dia tanggung pasti jauh lebih dari 1 juta. Dia pasti tahu mana yang lebih penting. Bos Lin datang. Bos, ikan kuning liar 5 jin, ikan kerapu merah 10 jin, dan ikan naga darah ungu 100 jin. Gimana caranya bocah itu bisa dapat? Sialan kau Chen Fan, beraninya kau merusak rencanaku. Cuma pakai kapal kecil butut, gimana dia bisa menangkapnya? Cuma mungkin ada di laut dalam, barang langka seperti itu. Jangan-jangan dia ketiban hoki gede. Bos, biar aku pergi beri dia pelajaran. 980.000, ditambah lagi dari Bos Li, terjual 53.000. Totalnya jadi 1.030.000. Sekali melaut begini saja, sudah bisa hasilkan 1 juta. Kalau dihitung setahun. Bukannya bisa dapat puluhan juta. Puluhan juta ya. Masih terlalu sedikit, sepertinya aku harus buat rencana yang matang. Tadi kulihat kau, jual 3 ikan langka ke Bos Lin. Dari mana kau menangkapnya? Manzi, apa otakmu agak miring? Ini namanya rahasia bisnis. Ngerti nggak? Cepat sana minggat, jangan cari gara-gara. Kau sudah merebut bisnis bosku. Lu harus ngasih penjelasan dong.
Putih penjelasan apa yang lu mau. Bisa sebutin di mana tempat lu nangkep ikannya. Tak tahu bayar ganti rugi ke bos gue. Enggak. Banyak kok, cuma 1 juta aja. Luar kalau gue bilang, nggak gimana? Gede juga nyali lu. Berani ngomong gitu sama gue. Hajar dia. Deko abisin lu. Dia Bang Chen Fan awas. Bang Chen Fan. Kak Oko. Abang bisa sehebat ini. 10.000. Mang Chen Fan ngasihnya kebanyakan ini. 1.000 sehari itu gaji pokok lu. Alai adisiwan pan bitiha. Alam luar biasa yang 5.000 itu bonus. Ganti ya dibilang biar lu bisa nikah dalam setahun. Di mau kudi ina. Ucukut at mana. Cukup kalau cuman ngandelin gaji pokok. Waktu gue nguli di pelabuhan. Nah, capeknya. Minta ampun. Dan sebulan, cuma dapat 5.000-an. Semenjak ngikut Bang Chen Fan. Wadah baru. 5 hari aja udah dapat 10.000. Bang Chen Fan. Mulai sekarang gue rela ngorbanin nyawa demi abang. Libur 2 hari gih. Pulang sana istirahat. Duk memberaki dek lami. Bundi, istirahat dulu. Gajinya bakal dipotong gak bang? Tenang aja. Dak dipotong kok. Syukurlah kalau gitu gue lega. Dasar sampah nggak berguna, DBA keprian dan ijukan, bil dedekan uan jelang. Mentahadi, gue cuma lengah aja, makanya nggak sempat menghindar. Chen Fan urusan kita belum selesai, gue ingat utang ini. Bos, Liu, rasa ikan kroker kuning liar ini, bener-bener tiada duanya. Ikan kerapu merah ini segar dan gurih banget. Ini adalah ikan kerapu merah, paling enak yang pernah saya makan. Kalau menurut saya sih, tetap ikan naga darah ungu ini yang paling mantap. Gita saya, pesannya setengah bulan sebelumnya loh. Langsung ke Nona Lin. Barang langka begini mana bisa dimakan tiap hari. Direktur Liu memang sangat pengertian. Hari ini kami semua makan dengan sangat puas. Direktur Liu, Anda dan para tamu kehormatan, apa sudah puas dengan hidangan hari ini? Nona Lin benar-benar perhatian. Hidangan hari ini luar biasa enak. Semua orang tidak berhenti memujinya. Dan enti kalau ada acara jamuan makan penting, kalian semua bisa langsung hubungi Nona Lin. Bulan depan saya ada jamuan makan yang sangat penting. Saya pasti akan cari Nona Lin. Terima kasih banyak Presiden Zheng. Kapanpun Anda butuh, tolong beritahu saya sebelumnya. Ya, saya jamin tidak akan membuat Presiden Zheng kecewa. Direktur Liu, kalau begitu, silakan dinikmati pelan-pelan. Kalau butuh apa-apa panggil saya saja. Hari ini, untung saja ada Chen Fan. Dita, saya sampai belum sempat berterima kasih padanya. Chen Fan, sore ini kamu ada waktu luang tidak? Aku lagi libur 2 hari. Kenapa memangnya ada apa? Kalau begitu kamu temui aku di hotel dulu saja. Malam ini aku traktir makan. Berhenti. Ada apa? Kenapa? Kamu masih belum menyerah juga? Chen Fan, kamu tuh menjijikan tahu tidak? Berani-beraninya kamu ngikutin aku sampai ke Hotel Grand Hongyun sini. Aku ini sudah jadi miliknya Kak Hao. Mendingan kamu buang jauh-jauh deh harapanmu itu. Dasar sinting. Asal kamu tahu ini tuh. Hotel bintang 5 paling mewah di kota kita. Orang udik macam kau. Tak pikir, bisa sembarangan masuk ke sini. Aku, ke sini mau cari Bos Lin. Cari Bos Lin kami. Kau pikir, kau itu siapa? Kau pasti mau jual ikan. Rental ke hotel kami kan? Kebetulan sekali, aku ini. Manajer, bagian pembelian hotel. Gimana kalau ku beri kau satu kesempatan? Asal kau berlutut sekarang, dan menggonggong kayak anjing. Aku bakal mempertimbangkan, buat ngasih kau kesempatan. Di mana? Chen Fan, kau nggak dengar omongan Kak Hao? Buruan berlutut dan menggonggong sana. Doi aku lagi ngomong sama kau. Kabut ya tuh ya. Dasar gembel. Yopat, lepaskan tanganmu. Chen Fan, beraninya kau mukul aku. Jangan cari gara-gara denganku. Kalau berani macam-macam lagi. Lain kali nggak cuma kohawia, nitiha ispadar tamparan doang. Satpam. Tangkap dia. Hentikan.
Bos Lin, ada orang udik bikin kacau. Aku suruh orang urus dia sekarang. Ngapain masih bengong? Mentagi seirat rekaman, tidak tas dia. Tuhan. Cepat usir dia dari sini. Jangan sampai mengotori mata Bos Lin. Coba saja, kalau berani. Maafkan saya, saya gagal mendidik bawahan saya. Bos Lin, Anda nggak salah orang kan? Dia kan cuman gembel kampung. Iya Bos Lin. Chen Fan itu dulunya. Nalbaksat meret tidur kahwa Anda saya hak alum luar biasa. Cuma cowok bucin yang ngejar aku. Dia dendam sama aku dan Zihao. Dia datang ke hotel hari ini. Pasti sengaja. Mau balas dendam ke kita. Chen Fan itu. Pacarku. Aku. Yang nyuruh dia ke hotel buat jemput aku. Ada masalah. Apa? Bulin, Anda tidak sedang bercanda dengan kami kan? Buat apa aku bercanda sama kalian? Memangnya kamu ini siapa? Tidak pantas. Kamu dipecat. Bea sobat dapat bereskan barang-barangmu. Dan, enyah, dari sini. Dipecat. Bulin, boleh dama alam yang gena santesa dan anantina. Saya tahu saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya benar-benar tidak tahu kalau Chen Fan itu pacar Anda. Saya janji tidak akan berani melakukannya lagi. Ayo. Kita pergi. Zhang Zihao, kamu berani mukul aku. Ini semua gara-gara kamu perempuan sialan. Bikin aku dipecat sama Bulin. Mana aku tahu Chen Fan yang baru aja. Aku campakan malah berhasil godain Bulin. Jawab melarat yang beli rumah aja. Gak mampu. Apanya yang dilihat Bulin dari dia. Aku nggak percaya. Kamu juga pergi sana. Bulin, terima kasih buat yang barusan. Ngapain kaku banget? Kamu hari ini, kau benar-benar sangat membantuku. Oh iya, sekarang, kita mau ngapain? Di kapal nelayan, tidak bisa ditinggali. Di kota dulu saja. Beli rumah. Untuk menetap, tidak ada mobil. Juga, repot. Aku pegang 2.200.000. Sepertinya cukup. Untuk beli rumah dan mobil. Bapak. Apartemen besar 3 kamar siap huni ini, gak kalau tunai hanya butuh 1.300.000. Kalau gesek kartuku. Bapak, ini mersi keluaran terbaru. Gesek kartuku. Beberapa hari lalu aku tidak punya apa-apa. Sekarang aku malah dinawana bisa beli mobil dan rumah secara tunai. Tapi, semua ini, hanyalah sebuah awal. Memang agak kecil sih, tinggal di sini dulu saja. Nanti, baru ganti villa yang besar. Akhirnya, aku punya rumah milikku sendiri. Chen Fan, Hot selamat ya. Beli rumah dan mobil secara tunai. Ini adalah hal yang banyak orang perjuangkan seumur hidup, tapi sangat sulit diwujudkan. Aku tetap butuh Bos Lin, Andu Kahomten Angti, untuk banyak membantuku ke depannya. Jangan selalu panggil Bos Lin. Bos Lin terus-terusan. Rasanya, jadi canggung. Aremwe balahnya kak. Panggil saja aku Wan He. Baiklah, Bos Lin. Wan He. Nah gitu dong. Tempat ini nggak jauh dari hotelku. Aku telepon dulu ya. Minta orang anterin makanan ke sini. Hari ini kan kamu pindahan ke rumah baru. Kita rayain aja di sini. Chen Fan. Sekali lagi selamat ya. Aduh, udah nggak kuat nggak bisa minum lagi nih. Aku. Halo ya. Wan He kamu di mana? Kok selarut ini belum pulang? Yah aku ada urusan di luar. Ini mau langsung pulang. Biar kuantar kamu pulang. Kamu lagi sama siapa? Apa kamu lagi pacaran? Ayah ngomong apa sih? Cuma teman biasa kok. Udah dulu ya aku tutup teleponnya. Chen Fan aku balik duluan ya. Kalau ada apa-apa telepon aja. Total beli rumah 1.300.000, total beli mobil 500.000, total sisanya 400.000. Rencana selanjutnya, cari uang dulu buat ganti kapal besar. Tapi kalau ganti kapal besar, orang kita bakal kurang. Harus rekrut orang-orang yang bisa diandalkan.
Kak, udah lewat berhari-hari begini. Adikmu belum pulang juga. Coba kamu telepon dia. Ibu nggak usah khawatir deh. Siapa tahu adik lagi asyik senang-senang di luar sana. Biarin aja dia rasain susahnya, hidup di luar. Nanti kalau udah nggak sanggup bertahan, dia juga pasti bakal pulang sendiri. Wah Kak Chen Fan, kamu sudah pakai Mercy saja nih. Ini kan cuma orang kaya di kota. Yang sanggup beli mobil mewah ini. Mobil ini gagah banget. Kerja yang rajin ya. Abang jamin setahun lagi kamu bisa nikah. 2 tahun lagi beli rumah dan bawa Mercy. Bang Chen Fan, aku pasti terus ikut abang dan kerja keras. Sayang. Aku naksir satu, Daat Hermes harganya cuma 300.000. Nanti kalau proyek ini sudah sukses, kamu harus beliin buat aku ya. Beli. Apaan sih, cuma tas doang kan? Asal istriku suka pasti aku beliin. Proyek ini, di kita sudah investasi total 2 juta. Perkiraan untung paling kecilnya, 3 juta. Di berapa 3 juta? Kalau gitu, aku mau beli Porsche juga. Beli. Beli semuanya. Sayang, kamu baik banget deh. Halo Bos Wang. Apa? Proyek itu gagal. Terus gimana sama uang 2 jutaku? Halo Bos Wang. Sayang, kamu barusan bilang proyeknya gagal. Habislah kita. Boang 2 juta rugi total. Kok bisa begini sih? Nyahan tidak anggelak cepat. Padahal Bos Wang bilang, proyek ini pasti untung, dan gak bakal rugi. Tas, Hermesku, Porscheku. Hilang semuanya. Tebar jaringnya. Jaringnya penuh lagi. Ada 10 ekor ukuran 1 sampai 1,5 kilo. Ikan gulama kuning liar. 10 ekor kerapu merah seberat 2 sampai 3,5 kilo. Ini semua bisa dijual ke Wan He. Terus sisanya. Kita kasih semua ke Paman Li. Bang Chen Fan. Wah, lobster birunya gede banget. Paling nggak ada 10 kilo ini. Lobster biru. Ini udah kayak monster aja gedenya. Panjangnya aja, lebih dari 1/2 meter. Ini jauh lebih langka dari yang 50 kilo waktu itu. Terapu raksasa darah ungu itu. Wah, berarti ini bakal laku. Mahal banget dong. Buruan masukin semua ikan ini ke emas, semuanya terus kita balik. Siap bang. Ikan gulama kuning liar 10 kilo, 100.000, kerapu merah 50 kilo, 80.000, daukungkan ikan bawal emas 1.500 kilo, milik merkulat dia 60.000, kakap putih 500 kilo, 22.000, ikan campur lainnya dihitung 8.000, totalnya 270.000. Chen Fan. Tangkapan lautmu kali ini, bahkan lebih banyak dari kapal besarnya si Chende. Kelina. Yana, tupi, 55, tomat tanpa mau cek dulu, usah Paman Li, aku percaya kok. Oke. Paman transfer, ya uangnya. Dia apa man? Li aku pamit duluan ya. Kamu bawa kapalnya balik duluan sana, aku mau pergi ke kota sebentar. Kapal bututnya si Chen Fan itu, kok bisa sekali jalan, dapat ikan sebanyak ini. Baru juga setengah bulan, dia udah jual 5.000 kilo lebih ikan. Bos Li, belum lagi barang-barang langka waktu itu. Jangan-jangan dia nemuin tempat rahasia apa sih yang banyak ikannya itu. Dasar kampungan sialan. Bisa-bisanya dia sekarang bawa mobil mewah. Lain kali pas dia melaut, kita ikuti saja dan lihat. Lobster biru raksasa sebesar ini, baru pertama kali aku melihatnya. Chen Fan, dari mana kamu dapat barang-barang langka sebanyak ini lagi? Barang-barang ini sengaja aku bawakan khusus untukmu. Kamu mau beli tidak? Beli. Pasti aku beli. Barang langka begini ada berapapun pasti ku terima. Lagi pula,
Harga yang kuberikan pasti lebih tinggi dari tempat lain. Kedepannya kamu langsung bawa saja ke tempatku. Kalau begitu ayo kita hitung. 10 ekor seberat 2-3 jin. Ikan kroker kuning liar. Totalnya 25 jin. Dihargai 6.000 per jin. Totalnya 150.000. 10 ekor kerapu merah. 58 jin. Dihargai 1.000 per jin. Kita bulatkan saja. Jadi 60.000. Ikan kroker kuning liar ukuran begini. Paman Chen di sana cuma berani bayar 5.000. Kalau kerapu merah paling mahal cuma 800. Harga yang dikasih Lin Wanhe memang sangat adil. Barang langka kelas atas begini. Aku juga baru pertama kali melihatnya. Jadi agak ragu kasih harganya. Bagaimana kalau dihargai 1 juta, apa kamu setuju? 1 juta. Boleh. Totalnya jadi 1.210.000. Di tempat Paman Li terjual 270.000. Ditambah uang dari Lin Wanhe. 1.210.000. Itu artinya hasil melaut kali ini. Totalnya dapat 1.480.000. Ditambah sisa uang sebelumnya sebanyak 400.000. Sekarang di rekening totalnya ada 1.880.000. Tapi kalau mau ganti kapal besar, doang segini masih jauh dari kata cukup. Aku ada urusan, aku pamit dulu ya. Direktur Liu, saya baru saja dapat seekor DSS berat 10 kg. Lobster biru laut dalam raksasa. Kira-kira Bapak tertarik tidak? Kebetulan nanti malam saya ada acara makan malam penting. Simpan saja buat saya. Soal harga gampang. Direktur Liu, saya siapkan sekarang juga. Chen Fan, kamu benar-benar jago bikin kejutan ya. Kak Chen Fan. Kapal besarnya keluarga Chen Yue. Apa? Jangan-jangan mereka lagi ngikutin kita ya? Bos. Di perairan sini kan, Dize usi duluan, Inurigeri, 5 si ini bunikim tawi. Mitinas isinya, cuma ikan-ikan kecil, nggak berharga. Jangan bilang bocah ini, mau tebar jaring di sini. Kapal bututnya itu, DNG, bakal bisa berlayar sampai ke laut lepas. Makanya dia cuma bisa ngadu nasib di sini. Dia pikir dia beneran nemu perairan yang banyak ikannya apa. Yang kemarin-kemarin itu, pasti si bocah ini. Kemal lagi hoki aja. Kalau hari ini dia tebar jaring di sini, aku jamin jaringnya bakal kosong melompong. Jarak sejauh ini. Tapi obrolan mereka kok bisa. Aduh, ku dengar dengan sangat jelas. Ini menikutin aku. Biar ku tunjukkan sesuatu pada kalian. Biar kalian gak usah repot-repot ngintip tiap hari. Di sini tempatnya. Jakpat, tebar jaringnya. Bos. Bocah ini ternyata. Benar-benar nebar jaring di sini. Kalau jaring ini bisa dapat ikan, aku rela ganti nama. Ku kira, dia belajar dari tua bangka itu. Dan dapat ilmu beneran. Dan ternyata, cuma segini. Dia gila, jaringnya penuh banget. Kasialan? Di tempat begini, dia bisa dapat tangkapan penuh. Bocah ini. Hoki gila apa sih yang dia punya? Padahal, kita baru saja mengecek pakai alat pelacak ikan. Perairan ini sama sekali nggak ada ikan. Turunkan lagi pelacaknya. Coba lihat, apa yang sebenarnya terjadi di sana. Siap. Kak Chen Fan, kali ini cuma ikan-ikan biasa. Nggak ada barang yang berharga. Mana bisa kita selalu seberuntung itu? Ikan biasa, tapi jumlahnya banyak, tetap bisa laku dijual mahal. Mau tahu rahasiaku? Sini ku perlihatkan. Di sini juga nggak ada ikan kok. Beneran ada kawanan ikan besar. Ini aneh banget kan? Aneh. Secara logika di perairan ini, NNJ, tak mungkin bisa muncul kawanan ikan sebesar ini. Sebenarnya, apa yang terjadi? Bos, gimana kalau kita ke sana dan merebutnya? Cukup kalau kita jalankan kapal ke sana sekarang. Ikannya keburu diangkut sama Chen Fan. Chen Fan. Dasar gembel kampung, berani-beraninya ngerebut ikan gue. Tangkapan ikan di perairan ini dikit banget. Udah nggak keburu kalau mau nebar jaring lagi. Ayo, kita balik. Chen Fan baru juga beberapa hari. Kamu udah dapat ikan sebanyak ini lagi aja. Padahal sebelumnya, kamu sama bapakmu sebulan penuh. Gak pernah dapat tangkapan sebanyak ini kan? Ini, berkat lindungan bapakku paman. Lagi, hoki aja kok. Sekali dua kali sih wajar dibilang hoki. Tapi kalau terus-terusan itu, bukan kebetulan lagi, namanya. Bener juga sih. Kalau tiap kali aku bilang lagi hoki, berarti emang gak bakal ada yang percaya. Rahasia ini.
Bener-bener gak boleh ada satupun yang tahu. Ayah dan gak apa-apa. Paman gak akan banyak nanya. Tapi, kamu harus tetap waspada ya. Tak kalau tiap beberapa hari sekali, aku terus ngirim ke tempat Paman Li. Ribuan jin ikan kayak gini, pasti bakal diincer sama Li Yuwei. LLID itu preman, penguasa desa Xingang. Gak ada yang berani nyari masalah sama dia. Modokuma, nampak hari neku pasti bakal bentrok sama Lide. Sepertinya, aku harus mikirin masalah ini dari sekarang. Total, semuanya, kali ini, ada, Dewa 87.356. Tenang Paman buletin aja, jadi 88.000 ya. Di Dumiar kita berdua sama-sama hoki. Makasih banyak Paman Li. Ini udah sebulan berlalu. Aku beneran kepikiran. Gimana kabarnya Xiao Fan sekarang? Kalau aja dia bisa lebih ngertiin keadaan. Mana tega sih seorang ibu, ngebiarin anaknya menderita di luar sana. Ibu, udah nggak usah khawatir lagi. Kemarin aku udah teleponan sama si nomor 2, buat ngebujuk dia supaya mau pulang. Dita tentan. Tapi dia itu keras kepala banget. Dia benar-benar tidak mau pulang. Dia bilang ibu terlalu pilih kasih. Kenanahan ini kasih alenan. Sama sekali tidak menganggapnya sebagai anak. Anak kedua benar-benar bilang begitu. Ibu, masa aku bohong sama ibu? Ibu soal Song Jere. Anak kedua juga bilang. Dia bilang, kalau ibu tidak memberinya sebuah rumah dan mengembalikan uang 500.000 itu padanya, dia tidak akan pernah pulang. Kalau dia tidak mau pulang ya sudah biarkan saja. Ibu mau lihat sampai kapan dia bisa bertahan. Ibu tenanglah. Dan enti, kami akan coba bujuk anak kedua lagi. Ibu, ibu masih punya uang tidak? Ada apa nak? Apa perusahaan kekurangan dana lagi? Priepos ya semua ninasai. Bruni berikan perasonastakan perusahaan akhir-akhir ini. Bermawud baterengih berhanpat ini, baru saja dapat proyek lagi, dan butuh dana talangan di awal. Destisi ingatku. Ibu masih menyimpan uang pensiun kan? Ibu, tenang saja. Paling lama 1 bulan. Setelah proyek selesai aku akan kembalikan uangnya. Masa ibu tidak percaya padaku? Baiklah. Ibu percaya padamu. Ibu punya tabungan 300.000 di sini. Semuanya untukmu. Aku masih ada urusan. Aku pamit dulu. Atau proyek yang dikenalkan Kak Ma itu, sudah pasti aman. Kalau uang 300.000 ini diinvestasikan, dalam sebulan, pasti bisa untung lipat 2 atau 3 kali. Kali ini pasti beres. Akhirnya, dapat uang juga. Dis bang, kok abang datang ke sini? Dia kasih sini, bang. Di, kartu nggak ada duitnya. Isinya cuma 300.000, cuma cukup buat bayar bunganya doang, terus utang. Pokoknya, gimana? Bang. Tak kami benar-benar udah nggak punya duit lagi. Tolong kasih kami waktu 2 hari lagi. Di ANG nggak punya duit. Mi modalin proyek ini. Bahkan rumah saya yang di kota. Udah saya jual semua. Ingat gue, masih punya 1 mobil Mercy kan? Mana kuncinya serahin sini. Mobil ini gue anggap seharga 200.000 aja. Ditambah 300.000 yang ada di kartu lu. Totalnya jadi 500.000. Berarti lu masih ngutang 1 juta ke gue. Apa? Juta. Bang. Data saya kan cuma pinjam 1 juta ke abang. Bukannya dari awal udah sepakat. Kalau bunganya itu 200.000. Tututi, kalau lu bayar tepat waktu. Bunganya emang 200.000. Dikana, lu udah telat. Jelas bunganya jadi makin tinggi. Kasih lu waktu 5 hari lagi. Kalau duitnya masih belum kekumpul juga, terpaksa rumah lu ini harus dijual. Tapi Bang mobil Mercy saya itu, harga belinya aja 500.000, baru juga saya pakai sebulan. Masa abang cuma hargain 200.000 kan gak wajar Bang? Di mata gue harganya cuma pantas 200.000. Habislah kita waktu 5 hari. Dari mana kita bisa dapat uang 1 juta? Sekalipun kita sampai jual rumah ini, tetap nggak bakalan cukup. NMG gak bisa begini. Sekarang kita cuma punya. Sisa, 1 rumah ini saja. Sama sekali tidak boleh dijual. Oh iya, masih. Ada si nomor 2. SI, nomor 2 yang gembel itu. Memangnya dia bisa bantu apa? Kapal ikannya itu lumayan laku dijual. Dari kata suruh saja dia menyerahkannya. Demeter itu. Hamas, lalu kita jual kapal itu. Pasti, bisa dapat uang lumayan. Nah iya benar. Jual saja kapalnya. Tapi apa dia bakal setuju? Mana bisa dia menolak? Totai. Tunggu sebentar aku ganti baju dulu.
Ada perlu denganku. Memangnya kalau tidak ada perlu aku tidak boleh menemuimu. Aku cuma takut orang-orang salah paham. Wan He, jangan-jangan kamu. Oinhah. Chen Fan, kamu jangan salah paham. Aku datang cuma mau tanya. Dad, kenapa belakangan ini kamu tidak antar barang kepadaku? Oh, ternyata aku saja yang salah sangka. Barang pesananmu itu kualitas nomor 1. Mana? Mungkin aku selalu dapat setiap kali melaut. Halo adik. Ibu baru saja menyuruhku meneleponmu. DH, menyuruhmu pulang untuk makan malam. Kita ini kan satu keluarga. Tutahidmu tutana. Nikah hari. Sudahlah, jangan marah lagi dengan ibu dan kakakmu, kakak iparmu. Ini sudah belanja banyak lauk. Tak, kami tunggu kamu pulang untuk makan. Baiklah. Kalau kamu sibuk aku pamit pulang dulu ya. Aku akan segera carikan barang bagus untukmu. Hari ini ada perayaan apa? Kok sampai masak sebanyak ini? Bukankah dulu kamu bilang? Tidak akan pernah mau pulang lagi. Sudahlah, dia kan sudah pulang. Jangan bahas lagi masalah yang dulu. Memang cuma kalian yang paling pengertian. Bikin hati ibu tenang. Adik kedua. Sini ayo makan. Dad NI. Nggak usah minum alkohol deh, aku bawa mobil soalnya. Kakak kan nggak pernah bersikap sebaik ini ke aku. Pasti ada udang di balik batu nih. Adik kedua, kamu beli mobil. Dari mana dia dapat uang buat beli mobil? Ayo, cepat dimakan makanannya. ITK. Ngomong langsung saja kalau ada maunya. Mana ada? Kakak, mau minta apa-apa. Ini ibu yang khawatir sama kamu. Takut kamu hidup susah di luar sana. Makanya manggil kamu ke sini buat makan bareng. Tahu menam keindahan alam. Belum berasa? Dukra onda mau ngomong aku pulang saja nih. Adik kedua tunggu. Ya sudah, kakak ngomong jujur saja sama kamu. Barantan. Perusahaan kakak lagi ada proyek baru dan butuh suntikan dana. Kakak benar-benar sudah nggak ada jalan lain. Makanya kakak mau minta tolong untuk jual dulu peninggalan ayah kita. Itu kapal nelayan itu. Bidak terah natatmi. Kamu tenang saja. Anti begitu proyek kakak selesai, kakak jamin bakal balikin 2 kali lipat ke kamu. Kakak. Bukannya kamu baru saja ngambil uang 300.000 dari ibu, kok masih mau minta lagi? Aduh bu, buah awang 300.000 itu nggak cukup. Tega-teganya kamu ya, but uang hari tua ibu juga sampai kamu ambil. Bukan diambil, aku cuman pinjam sebentar buat muter modal. Babet paling lama sebulan, pasti aku balikin ke ibu. Doa lu benar hal, tiap kali kamu ngambil uang dari keluarga, alasannya pasti selalu buat muter modal. Tapi kapan kamu pernah mengembalikannya? Yang sebelumnya saja, rumah tua kita juga kamu ambil. Dan uang 500.000 ku itu, masyaka, kali ini ditambah lagi. Buang pensiun ibu 300.000. Masih saja mengincar kapal nelayanku. Asal kamu tahu itu tidak mungkin. Jangan harap kamu bisa lagi dari sini mendapatkan uang sepeser pun. Adik kedua, percayalah pada kakak sekali lagi. Kali ini kakak jamin akan mengembalikannya. Tiatinam, kepercayaanku kepadamu itu sudah lama hilang. Kakak tanya untuk yang terakhir kalinya, kamu mau bantu atau tidak? Tidak. Ibu kita cuma kurang 200.000 terakhir ini. Kalau dalam 3 hari tidak terkumpul, proyek itu bakalan gagal total. Bukan cuma tidak dapat uang sepeser pun. Kita malah harus bayar ganti rugi, denda, penalti 500.000. Apa harus ganti rugi segala? Adik kedua, kakakmu itu sudah memohon padamu. Kalian berdua ini saudara kandung. Kalau bukan kamu yang bantu, lalu siapa lagi? Waktu bagi warisan aku cuma dapat kapal nelayan itu. Sekarang, kakak bilang dia menginginkannya. Dan ibu menyuruhku menyerahkannya pada kakak. Aku ini juga anak ibu loh. Dan kenapa ibu tidak pernah bisa memikirkan perasaanku sedikit saja? Ayahmu kan sudah meninggal. Kamu sekarang juga tidak bisa melaut sendirian. Menyimpan kapal nelayan itu juga tidak ada gunanya. Lebih baik dijual saja. Berikan uangnya untuk modal bisnis kakakmu. Dan para asam medan, minai. Kalau kakakmu sudah sukses, mana mungkin dia tega menelantarkanmu? Bisnis. Aku kasih 5 tahun yang lalu. Jadi itu, Otari berbisnis. Sedikit-sedikit selalu minta uang ke keluarga. Selama 5 tahun ini uang yang sudah dikasih. Abang sudah nombok berapa banyak? Paling nggak ada 2 juta lah ya. Bisnis gila, macam apa yang kalian kerjakan ini? Begini. Beberapa tahun terakhir ini kami memang tidak punya banyak pengalaman, jadi belum bisa dapat untung. 2 tahun belakangan ini kami sudah menanam modal di banyak proyek besar, cuma uangnya saja yang belum kembali. Alasan basi kayak gitu, kalian boleh saja bohongin ibu, tapi jangan harap bisa bohongin aku. Aku sama sekali tidak mau ikut campur urusan kalian, karena kita sudah pisah harta, dan jangan pernah berani ganggu aku lagi.
Heh, anak kedua balik ke sini kamu. Awas kalau kamu berani pergi ya. Anak kedua bahkan sudah bisa nyetir mobil Mercy sekarang. Dari mana coba dia dapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan ayahmu diam-diam ninggalin uang buat dia ya. Nggak mungkin. Selama beberapa tahun ini kita terus ngawasin kok. Ayah nggak mungkin bisa nyembunyiin uang. Terus kok bisa aneh banget begini? Masa ia melaut itu bisa bikin kaya raya? Tapi ya nggak masuk akal juga. Dalam 1 bulan saja, Bad bisa bikin si anak kedua mampu beli mobil Mercy seharga 500.000. Abaikan saja dulu urusan itu. Kita harus putar otak cari cara buat meras uang dari si anak kedua. Paman Lee. Ayo cepat kemari, bantu angkat ikannya. Paman Lee. Ada masalah apa paman? Mulai sekarang, paman. Sepertinya tidak bisa lagi menampung ikan-ikanmu, Paman Lee. Bisa tolong kasih tahu alasannya kenapa? Apa ini gara-gara Chen Yue, Chen Fan? Di desa Singgang ini kan cuma keluarga Chen Yue yang berkuasa, punya kapal ikan besar. Keluarganya memonopoli, seluruh desa Singgang, dalam bisnis hasil laut. Di pasar ikan yang ada di kota, dia juga punya banyak relasi. Paman ini cuma pedagang kecil, tidak berani cari masalah sama Chen Yue. Dia sudah memberi peringatan, kalau nanti, api play, masih berani menampung ikanmu, dia bakal mematikan bisnis paman. Jadi, Chen Yue, kamu rupanya mau menutup jalan rezekiku. Keluarga Chen Yue, memang dari dulu semena-mena, hasil tangkapanmu itu terlalu banyak, pasti bakal diincar sama si Chen Yue, dia jelas nggak bakal terima. Kalau kamu merebut bisnisnya, tuntutan untuk ikan hari ini, paman masih akan menampungnya, tetapi ke depannya paman, minta maaf ya. Dak apa-apa paman Lee, aku ngerti kok. Tapi si Chen Yue itu, kalau mau menutup jalan rezekiku, jangan harap, Chen Yue, karena kamu mau main-main. Bakal aku layani, kita main sampai puas. Kak Chen Fan, @si, Kempret, Chen Yue itu, benar-benar keterlaluan. Ayo kita datangi dia. Lunalah sama orang kayak gitu, dak ada gunanya ngomong baik-baik. Masa kita beneran? Dah harus nyerah begini aja, Kak Chen Fan. Padahal hidup enakku baru aja mau mulai. Nemnan kan abang udah janji. Setahun lagi, aku bisa nikah. Dan 2 tahun lagi, bisa beli rumah dan mobil. Ditatinang saja yang kakak janjikan. Pasti, akan kakak penuhi lebih dari itu. Jangan panik, kakak punya cara untuk mengurus Chen Yue. Nem Au memutus jalan rezekiku. Dia tidak akan bisa, Kak Chen Fan kamu punya cara. Dan enti saja, kita bahas. Tak kali ini, totalnya, 99.312. Aku transfer 100.000 ya? Aku pamit dulu Paman Lee. Hey, Dust, kamu sekali melaut begini, bisa dapat 100.000. Kalau sebulan, bukannya bisa dapat ratusan ribu. Antetibantas saja, dalam sebulan kamu sudah bisa nyetir Mercy. Dulu kamu dan ayah, bulannya. Hatapna, kiasa kularas wa. Cuma kasih keluarga 30-40 ribu. Telah nama. Bertahun-tahun ini, atau keluarga harat remisan yang omin ya. Sudah berapa banyak uang yang kamu tilap? Kalau otak kalian pada sakit, cepat sana pergi berobat. Anak kedua soal perhitungan yang dulu-dulu, aku juga malas hitung-hitungan lagi sama kamu. Total 500.000, bukan. Han 1 juta beri aku 1 juta. Perahu nelayan itu buat kamu, dan uang yang kamu tilap sebelumnya juga buat kamu. Benar 1 juta, dia tidak boleh kurang sepeser pun. Apa kalian ini, sudah gila harta ya, Kak Chen Fan? Aduh nantu si pizza es udah susah payah melaut, Bu Aweng. Hasilnya, atas dasar apa harus dikasih ke kalian? Minggat sana. Ini, urusan keluarga kami. Jatian, dan Suang jangan ikut campur. Kak Chen Fan sekarang itu bosku. Kalian. Sudahlah, di ahui mana kia? Yang di kia kuliah? Jiwahuan ido zenipi. Tidak perlu meladeni orang macam dia. Buang-buang ludah saja. Ayo kita pergi. Anak kedua awas kau ya. Urusan kita belum selesai.
Ada. Perlu apa? Dot, bagaimana rasanya? Kau datang ke sini bukan cuma tot untuk pamer kekuatan kan? Chen Fan, DS Abdani Handi Hudne, di Fumata Tumih Puanan, Nedadan Berhides Sembe, sebenarnya di mataku, kau tidak lebih dari seekor semut. Kalau aku mau menghancurkanmu, tut itu cuma butuh hitungan menit. Ya hijubah ya hinan, Mamanen Amya Berwan di Kokpo sama sekali tidak punya modal untuk melawanku. Dot, soal ikan, kalau aku izinkan kau jual, baru kau bisa menjualnya. Kalau aku tidak izinkan, IS banyak apapun ikan yang kau tangkap, Dot, semuanya cuma akan membusuk di tanganmu. Lalu kenapa? Dot, jadi aku beri kau dua pilihan. Pertama, Dot, jual kapal penangkap ikanmu kepadaku. Pergilah ke kota dan cari kerja di sana. Titik kedua, Dot, nembacikuran. Bawa kapal penangkap ikanmu dan bergabunglah dengan armadaku. Mulai sekarang kau bekerja untukku. Untuk kapal penangkap ikan itu, aku bisa memberimu 300.000. Tapi aku lebih suka kalau kau memilih, asalkan kau bersedia dan bergabung dengan armadaku. Aku akan memberimu digaji tahunan 300.000 ditambah bonus. Dalam setahun paling tidak kau bisa dapat 500.000. Dipikirkanlah. Pintunya di sebelah sana, silakan keluar. Chen Fan, kamu yakin mau cari gara-gara denganku? Kalau orang tidak mengusikku, aku tidak akan mengusiknya. Kalau kamu bersikeras menantangku, maka ingat kata-kataku ini. Aku layani sampai akhir. Chen Fan, kamu sendiri yang cari mati. Jadi, jangan salahkan aku. Chen Fugui, ayo, kita bicara. Ibu, bagaimana kalau ibu bantu aku bujuk adik? Chen Yue bilang, dia mau bayar 500.000 untuk beli kapal ikan. Itu uang 500.000 loh. Kalau kesempatan ini terlewat, tidak akan datang dua kali. Benar, Bu. Adik paling penurut pada ibu. Kalau dia terus menunggui kapal rusak itu, 10 tahun pun tidak akan dapat 500.000. Begini. Bu, proyek baru perusahaanku, cuma kurang 500.000 ini. Kalau proyek ini gagal, perusahaanku terancam bangkrut. Ibu, selangkah lagi aku bisa sukses. Ibu harus bantu aku. Baiklah. Ibu akan telepon adikmu sekarang. Halo ibu. Nak, anggap saja ibu memohon padamu, bantulah kakakmu. Chen Yue sudah menawar 500.000 untuk membeli kapal ikan itu. Ayahmu sudah tiada. Kalau cuma mengandalkan dirimu sendiri mencari ikan, butuh berapa lama baru bisa kumpul 500.000? Ibu, kapal ikan itu milikku. Aku tidak akan menjualnya. Omongan kakak itu. Aku saranin ibu, jangan percaya. TLL itu, kalau tidak cepat atau lambat, kita bisa bangkrut total. Kalau ibu tidak percaya sama kakakmu, masa ibu harus percaya sama kamu? Kakakmu itu pintar dan cekatan. Gekon ini, dia pasti akan sukses. Ibu cuma mau tanya satu hal sama kamu. Kapal penangkap ikan ini mau kamu jual atau tidak? Tidak mau. Kurang ajar. Benar. Benar kurang ajar. Kamu sudah merasa hebat sekarang ya? Sekarang. Bahkan omongan ibu saja, sudah berani kamu abaikan. Anak kedua ini memang sangat tidak tahu diri. Ibu, di Tim Ufuk Timur memberikan keindahan alam luar biasa. Bukannya ayah dulu masih meninggalkan satu kunci kapal cadangan sama ibu? Benar itu bu, karena dia tidak mau menjualnya. Biar kita saja yang membawa pergi kapalnya. Lalu langsung kita jual saja, beres kan? Baiklah, ibu ambilkan kuncinya sekarang untuk kalian. Chen Yue ini, rupanya ingin, benar-benar memutus mata pencaharianku. Tibok aspat, ila tati mana? Mungkin aku membiarkannya begitu saja. Rencanaku sudah siap untuk dimulai. Chen Fan, hal yang kamu minta selidiki sudah ketemu hasilnya. Kakakmu itu, sama sekali tidak pernah membuka perusahaan. Selama ini dia cuma ditipu orang, rumah dan mobilnya di kota. Semuanya sudah disita orang. Sekarang dia malah masih berhutang. 1 juta kepada rentenir. Baiklah, aku mengerti sekarang. Dan ternyata, tebakanku sama sekali tidak meleset. Kakak, memang benar-benar ditipu. Dan punya hutang 1 juta kepada rentenir, dan dia mau mengambil uang pensiun ibu. Besekta kapalku untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Dan pinter banget otak licikmu nyari untung. Kak Chen Fan, ada apa nih?
Udah kuduga dari awal, kalau kakak tertua dan yang lainnya bakal mainin trik licik ini. Kalian mau pergi sendiri? Atau perlu kusuruh si Dazuang buat lempar kalian ke laut biar dimakan ikan? Beraninya, kau anak kedua. Aku ini, kakak tertuamu. Jangan dilempar, jangan dilempar. Diaka, kami pergi sendiri. Anak kedua. Awas kau ya, tunggu saja pembalasanku. Kak Chen Fan sekarang, kita harus gimana? Gimana kalau aku seret si Chen Yue, terus kulempar ke laut biar dimakan ikan? Dia udah berani mutus jalan rezekiku. Jadi, aku yang bakal hancurin jalannya duluan. Jalankan kapalnya. Kita melaut. Kak Chen Fan. Kita, ini mau pergi kemana? Di depan sana, sebentar lagi sampai. Yes, Mbak Ina. Kak Chen Fan, ngapain kita kesini? Ini kan udah larut malam. Mana bisa nebar jaring juga kan? Dan emang nggak nebar jaring, aku sendiri yang bakal terjun ke laut. Kamu tunggu saja di kapal. Astaga, ini bener-bener masuk ke sarangnya hiu putih raksasa. Kalau saja aku bisa membuat belasan ekor hiu putih raksasa ini tunduk kepadaku lewat ikatan kontrak. Nanti pas pergi nangkap ikan di laut dalam, pasti bakal jadi gampang banget. Berhasil. 12 hiu putih raksasa, ditambah sama yang sebelumnya, total, yang udah keikat kontrak ada, 13 hiu putih raksasa. Dengan memegang kendali atas 13 hiu putih raksasa ini, aku bakal jadi penguasa mutlak di perairan ini. Wah, ini kan keong ratu. Keong laut kualitas terbaik nih. Keongnya cantik banget. Kak Chen Fan, kamu hebat banget sih. Udah nyelam 1 jam loh ini, ayo balik. Kak Chen Fan, malam ini aku tidur di kapal ikan aja, buat jaga-jaga, kalau orang-orang itu datang lagi, aku hitung sebagai uang lembur ya. Tuan Ju, ada perintah apa Tuan? Shaolin, kata Pak Liu, kamu bisa dapetin ikan kuning besar liar seberat 5 kilo, lobster biru raksasa, laut dalam, bisa tolong carikan buatku nggak? Tuan Ju, kalau soal itu saya tidak berani janji, tapi saya pasti akan berusaha sekuat tenaga buat mencarinya. Bagus, kalau sudah dapat langsung kabari saya ya. Baik Tuan Ju. Chen Fan, kebetulan banget aku lagi nyari kamu nih. Duduk dulu sini ngobrol. Chen Fan, apa kamu masih bisa dapetin yang seberat 5 kilo ikan kuning besar liar dan lobster biru raksasa laut dalam itu? Harusnya sih nggak ada masalah. Udah kuduga, kamu pasti punya cara. Wan He, tolong lihatin barang ini dong. Ini keong ratu. Astaga, keong ratu segede ini. Dengar aja, aku belum pernah. Chen Fan, kamu yang dapetin ini. Aku juga baru pertama kali dapat ini. Wawasanmu kan luas. Tolong cekin dong, ini harganya mahal nggak? Kalau cuma keongnya aja sih, ya paling cuma jadi barang pajangan cantik aja. Kalau dijual ke akuarium, atau ke kolektor pribadi, paling harganya cuma sekitar 100.000. 200.000 juga lumayan banyak. Dengarkan aku dulu sampai selesai. Keong ratu. Yang benar-benar berharga, bukan keongnya itu sendiri. Mutiara yang sangat cantik. Mutiara keong tingkat kolektor. Lebih dari 30 karat. Nilainya lebih dari 10 juta. Lebih dari 10 juta. Semahal itu ya? Tentu saja. Bulan lalu di luar negeri ada satu. Yang dibandingkan dengan ini, ilmu bukhornya masih sedikit lebih kecil. Masuk lelang mutiara keong tingkat kolektor. Dan akhirnya terjual di harga 15 juta. Punya kamu ini, paling tidak. Harganya 15 juta. 15 juta. Cukup buat aku beli kapal besar. Kali ini aku benar-benar untung besar. Chen Fan, kalau kamu percaya sama aku, biar aku yang urus ini buat kamu. Jangan buru-buru. Kong ratu yang satu ini, apa bisa kamu bantu urus? Aku bayar 100.000. Pas banget buat ditaruh di akuarium lobi hotelku. Oke. Tunggu dulu, Chen Fan. Ada satu hal lagi, yang mau aku bicarakan sama kamu. Silakan bicara. Garas turut bukahan yakun Frudurovia. Menurut mafur morduba manaham akurtolia. Imitip momatesinu, muslima meniwa di kandok pasha. Mamerangku tau tercinta storatin.
semenjak 2 kali sebelumnya. Kamu dapatkan barang kualitas terbaik itu. Dad, jadi banyak bos yang tanya ke aku. Aku mau ambil kesempatan ini buat bikin koleksi kelas atas. Jadi, aku mau nanya sama kamu. Apa kamu bisa secara rutin dan stabil Memasok. ikan kroker kuning liar ukuran di atas 2 kati, daun kerapu merah di atas 5 kati, dan beberapa tangkapan super lainnya. Soal harga aku berani kasih yang paling tinggi. Belakangan ini, ikanku kebetulan lagi nggak ada tempat buat dijual. Awalnya juga niat, cari tangkapan super dulu buat Lin Wan He. Oke, nggak masalah. Serahin aja ke aku. Tiba-tiba, bocah, ini ternyata masih belum kapok. Masih aja mau melaut. Ikannya sekarang, 1 ekor pun gak laku dijual. Din anti, pas dia balik bawa hasil tangkapan, biar aku beli aja dengan harga murah. Bos emang paling pintar. An Ipita, punya 13 ekor hiu putih besar. Efisiensinya, beneran naik puluhan kali lipat. Kawanan ikan marlin bertugas melacak tangkapan super. Hiu putih besar bertugas menggiringnya. Dan bisa menggiring tangkapan super di laut dalam. Langsung ke arahku. Kak Chen Fan. Ikan kroker kuning liar ini, beratnya pasti minimal 5 kati. Banyak banget ikan kroker kuning liar ini. Der, kita bakal kaya raya. Sepetan masukin ke kotak. Kak Chen Fan, jutikan kerapu merah ini minimal 10 kati. Sepetan masukin ke kotak. Bos, bocah itu udah balik. Nekano kilan bisa kun wonder po kahtan, dan ratahan siya, mendapat beseda biarhan. Meha ini, dia cuma dapat 3 kotak ikan aja ya. Sepertinya keberuntungan. Bongnerjo, itu udah habis. Ternyata, aku yang terlalu khawatir. Dia nggak mungkin seberuntung itu terus. Dad, hari ini entah, ada angin apa. Kok banyak banget pelanggan yang nyari tangkapan super. Chen Fan, mangkat dong teleponnya. Chen Fan, dapat barang super nih. Munakan kuning besar liar 5 jin, kerapu merah 15 jin, dan yang 18 jin. Lobster biru raksasa laut dalam. Chen Fan, Gabengwi, benar luar biasa. Datang menyelamatkanku di saat genting. Chen Fan, kamu duduk dulu ya, aku mau urus ini sebentar. Kalau dilihat-lihat lumayan ganteng juga ya. BRAIASTL. Bos Lin, kamu nggak berencana bangun nih? Sudah agak larut nih. Ayo, kita hitung tagihannya. 1 ekor ikan kuning besar liar 5 jin. 20.000 per jin jadinya 100.000. Kerapu merah 10 jin. 6.000 per jin jadinya 60.000. Lobster biru laut dalam 18 jin. Dihitung 800.000. Ditambah yang lainnya. Ikan kuning besar liar dan kerapu merah 240.000. Total keseluruhannya 1.200.000 pas. 1.200.000. Bos Lin memang royal banget kalau soal harga. Sekarang, di rekeningku, ada 3.420.000. Kalau pergi melaut beberapa kali lagi, udah bisa ganti kapal ikan yang besar. Tapi kalau mau ganti kapal yang besar, Biang Krok Chen Yue ini, Uri harus dibereskan dulu. Oh iya, Wan He, tolong bantu aku satu hal lagi. Siapa aku ngapain sungkan begini? Ada apa bilang saja. Aku mau membeli kembali rumah lamaku yang ada di desa. Aku
kurang paham soal ini. Itu urusan kecil. Besok aku suruh orang buat ngurusin. Code SEIP, makasih ya. Kalau gitu, aku duluan. Jot Chen, Fan, di albu utin menjapurkan bakar balku hatra santap. Gah ku menatu findena. Buti karkuk engkau kepelambak rasih kamu. Cuma di mulut aja nih. Bruto mahaham. Ot IAO, terakhir aku makan malam. DXI Olin. Hidangan hari ini, aku sangat puas. Udah lama aku nggak makan. S food si anak ini. Ini munalali inilai, ayam maru amai muda. Mulai sekarang aku bakal sering mampir ke sini. Tangkapan super itu, TWS AOIBM. Kamu harus siapin buat aku. Asalkan Tuan Ju suka, saya jamin, pasti disiapin buat Anda. Pacar kamu. Bukan. Tuan Ju salah paham. Tuan Ju biar saya kenalkan. Ini Chen Fan. Yang tadi Anda makan. Tangkapan langka itu. Jad Chen, Fan yang nangkap. DKI depannya, kalau Tuan Ju mau makan, Direktorat Anepara. Kita harus ngandelin Chen Fan. Anak muda yang luar biasa, masih semuda ini, tapi jago banget nyari tangkapan laut. Bagus. Lihat hari ini aku makan dengan sangat puas. Nanti, kalau ada masalah apa-apa, bisa langsung telepon aku. Terima kasih Tuan Ju. Kapanpun Anda mau makan, dan saya carikan lagi buat Anda. Tuan Ju. Nama ini, kok, rasanya agak familiar ya? Kamu tidak tahu Ju Ye? Ju Ye dulunya di kota kita adalah tokoh yang paling berkuasa, bos besar di dunia bawah. Walaupun sekarang sudah tidak aktif lagi, tapi di kota kita ini tidak ada satupun orang. Dad Ayang berani tidak menghormati Ju Ye. Kalau Ju Ye marah sedikit saja, Deropur EAL, saat enam kota kita ini pasti akan gemetar ketakutan. Oh, ternyata dia. Bisa mendapatkan kartu nama Ju Ye. Itu tandanya Ju Ye sangat menghargaimu. Untuk kedepannya, kalau kamu benar-benar ada masalah, kamu bisa langsung menemui Ju Ye. Ayo kita pergi. Chen Fan, aku bersulang untukmu. Kamu sekarang kan bosku. Dia tua seharusnya aku yang bersulang untuk bos. Masa seorang presiden direktur hotel bintang 5 malah makan di warung pinggir jalan? Kalau diceritakan ke orang-orang, pasti tidak akan ada yang percaya. Hotel itu tempat kerja. Nah, kalau di sini, barulah namanya menikmati hidup. Hai cewek manis kesini dong. Teh mani, abang minum dulu. Pergi sana. Wah galak juga ya rupanya. Abang memang suka cewek galak. Bukan cuma sifatnya yang garang, tapi bodinya ini. Jauh lebih seksi. Aku bilang sekali lagi, pergi. Karena kamu tidak mau ke sana, ya. Sudah abang duduk di sini saja, minum sama kamu. Woi bocah, jangan ikut campur. Kalau tidak mampus kau hari ini di tanganku. Sakit. Cepat lepaskan. Chen, Fan, hati-hati. Aku cuma bilang sekali. Minggat. Yastola Ai Chen. Fan, terima kasih sudah menyelamatkanku. Tadi, aku takut setengah mati. Sekarang sudah aman. Ngomong-ngomong. Banyak orang yang lihat nih. Bisa lepaskan aku dulu tidak? Di dasar cowok tidak peka. Kalau begitu, kita pindah tempat biar kamu bisa peluk aku lagi. Aku juga tidak butuh kok. 1. Chen Fan, aku pamit dulu ya. Kak Chen Fan. Kita sudah ada di sini, menunggu lumayan lama. Hari ini, kita tidak tebar jaring ya? Tidak usah. Terus hari ini kita mau ngapain? Menonton pertunjukan seru. Apa? Kak Chen Fan, memang ada tontonan seru apa? Nah nanti, kamu juga tahu.
Yang menangkap ikan zaman sekarang harus pakai teknologi canggih. Geli, mana letak ikannya? Alat pendeteksi ikan bisa melihatnya dengan sangat jelas. Zaman sudah semakin maju. Teknologi terus berkembang. Cara lama sudah tidak mempan. Makanya, di seluruh desa Singgang ini cuma keluarga saya. Yang bisa melaut sampai ke laut dalam untuk menangkap ikan. Andalannya ya kapal penangkap ikan besar ini dan teknologi canggih ini. Benar sekali. Si Chen Fan itu, bocah ingusan yang tidak tahu diri, mau pakai apa dia melawan bos besar. Benar-benar tidak tahu diri. Sepat, kejar, tebar jaringnya. Bos, di jaring ini pasti penuh banget. Bos, loh kok. Jaringnya kosong. Padahal tadi, jelas-jelas ada sekawanan besar ikan. Mana mungkin jaringnya kosong begini. DSAs isiani uin aistas an inapi iti. Ihamti imatin adi tuwara biasa. Unta tasamaan idi, anati vantit yuku. Iwi intinakpi. Aninan manci rakalake kansa. Inat. Antas anti atien. Inatinapat andi iti ini apan kanawai. Ikan inatkian. Enanis, ini. Amatan bentitu itu. Bos. Ini aneh banget. Sudah bertahun-tahun melaut, belum pernah ketemu kejadian seaneh ini. Alat pelacak ikan tidak mungkin salah. Di perairan ini tadi, jelas-jelas, ada banyak sekali ikan. Kok bisa satu pun tidak ada yang tertangkap. Terus lacak lagi. 100 sampai 200 ekor ikan kuning liar ukuran besar. Beratnya rata-rata setengah sampai 1 kilo. Nilainya bisa ratusan juta rupiah. Ditapai tebar jaringnya. Bos, ada isinya. Kita dapat. Dialgakan iflihan darwa domardikan. Sialan, kenapa isinya terumbu karang? Mana ikan kuning kecil liarnya? Padahal tadi kulihat ada banyak banget. Benar-benar seperti diganggu setan saja. Bos, jangan-jangan alat pelacak ikannya rusak. Tidak mungkin. Tezakuzari menekan teramre. Tunala uza parita sudah bertahun-tahun. Alat pelacak ikan ini tidak pernah salah. Mana mungkin tiba-tiba rusak. Habisnya kok bisa 2 kali berturut-turut. Jaringnya kosong melompong. Ini si beneran tidak masuk akal. Jangan-jangan ada makhluk halusnya ya? Malah kamu yang kulihat seperti makhluk halus. Terus cari. Aku nggak mau nyerah nih. Kasialan? Data, kali ini, bot au lari kemana kalian? Hati sana, turunkan jaringnya. Bos, jaringnya berat, ada tangkapan besar nih, pasti panen melimpah kali ini. Data, kali ini, anten nggak bakal bisa kabur. Bos, isinya terlalu banyak, mesin penariknya saja sampai nggak kuat. Berat banget. Benar-benar, panen besar. Tarik lebih kuat, kun okuta konen ikan jaringnya sekarang. Dari ikannya besar banget, boos SD. Bos kita untung besar kali ini. Barusan itu, monster. Apa yang nyangkut di jaring? Sampai jaring ikan kita. Robek digigit semua. Kasialan? Bos. Di sebelah sana, kayaknya. Kapal ikannya si bocah, Chen Fan. Jalankan kapalnya. Tabrak mereka. Maju. Bang Chen Fan. Duan puas banget rasanya. Pasti sekarang ini. Si Chen Yue lagi marah besar. Warah kapalnya Chen Yue, menuju ke arah sini. Trina, jangan berhenti, tabrak saja mereka. Chen Yue, io ban ingli, ala emu cerati meli. Panah wari bikan interlena, anabi yiku, an imtes, ase indekana. An luit. Lu beneran udah sinting ya, memang kalian yang mau kutabrak. Bang Chen Fan, gimana ini, kapal kita terlalu lambat, gak bakal bisa menghindar, kalau sampai ditabrak. Kapal nelayan ini pasti bakal hancur. Karena si Chen Yue itu mau main gila. Biar kuladeni sekalian. Cepat, lebih cepat lagi. Astaga, ada apa ini? Ini kenapa? Bos, ada sesuatu di bawah air.
sudah aman. Bos, gawat. Kapal-kapalnya bocor. Kapalnya bocor. Kok bisa begini? Kapalnya mau tenggelam. Bos, cepat pikirkan cara. Mana gue tahu harus gimana. Cepat ambil sekoci darurat. Chen Fan. Ini pasti ulahmu kan? Urusan kita belum selesai sialan, Chen Yue. Kau ini benar-benar maling teriak maling. Bukankah tadi kau yang mau menabrak kapalku? Sekarang kapalmu sendiri yang tenggelam, malah menyalahkanku. Rasakan akibatnya. Benar, ini karma buatmu. Ha hiu, ada hiu besar, cepat kabur. Chen Yue, ini baru permulaan. Keluargamu di desa Singan sudah semena-mena selama bertahun-tahun. Sekarang, saatnya kalian menebus semuanya. Jalankan kapalnya, waktunya menangkap ikan. Siap. Kasialan? Heska, hampir saja mati di dua mulut hiu putih besar itu. Bang. Kejadian barusan, pasti ulah si bocah Chen Fan itu. Ayo, kita bikin perhitungan sama dia. Gara-gara kau kapal penangkap ikan besar, keluargaku tenggelam. Rugi 20 juta. Bagaimana kau mau ganti rugi? Omong kosong. Kapalmu tenggelam, apa urusannya sama kami? Tut itu, pasti karena keluarga kalian, terlalu banyak berbuat jahat, makanya kena karma. Kau bilang apa? Emangnya omonganku salah. Habisi mereka. Coba saja, kalau berani. Beraninya menindas orangku. Percaya tidak, aku bisa bikin keluargamu bangkrut. Direktur Lin. Chen Fan. Cuma gembel kampung yang tidak punya ayah. Kenapa Anda malah? Kalau kau berani bicara kurang ajar lagi. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Ketuatan keluarga Lin kami. Harusnya, kau sudah tahu. Chen Fan. Urusan kita belum selesai. Apa pasti matian awas kau ya? Halo kakak ipar. Halo. Kamu pasti Chen Da Juang kan? Aku pernah dengar Chen Fan cerita tentangmu. Chen Fan. Ayo. Kita pergi. Ayo, kita naikkan ikannya ke mobil dulu. Kak Chen Fan hebat banget, bahkan putri grup Lin, tehnya sudah kuseduh. Chen Fan, rumah tua keluargamu, Gelindo, Ovara. Sudah kusuruh orang untuk membelinya, dan sudah didaftarkan atas namamu. Rumah tua itu sudah kuambil kembali untukmu. Mulai sekarang tidak ada yang bisa merebutnya lagi. Harga rumahnya berapa? Biar ku transfer uangnya ke kamu. Tidak usah. Andap saja itu. Buang-uang muka dariku untuk membeli ikanmu. Tangkapan super yang kamu antar hari ini. Barusan sudah kuhitung. Totalnya 200.000. Beli rumahnya habis 600.000. Jadi, kamu masih berhutang 400.000 padaku. Kirimkan saja 2 kloter tangkapan super lagi kepadaku. Dan itu sudah cukup buat melunasinya. Oke, terima kasih. Kamu ini sungkan sekali denganku. Oh iya Chen Fan, apa rencanamu selanjutnya? Soal masalah ini, Chen Yue pasti tidak akan tinggal diam. Apalagi ku dengar, dia sudah mengerahkan semua koneksinya. Untuk memutus jalanmu berjualan ikan. Memutus rezeki orang lain. Itu sama saja dengan membunuh keluarganya. Chen Yue itu sedang menggali kuburannya sendiri. Aku tentu saja tidak akan berbelas kasihan. Tu peloh nika iza endakran. Mataharinya pun tifan inturnasistoanis. Apa yang akan hancur pada akhirnya, itu masih belum bisa dipastikan. Sepertinya. Kamu sudah punya strateginya. Tapi Demurarga, Chen Yue sudah berbisnis bertahun-tahun. Koneksi dan pengaruh mereka di kota ini sangat kuat. Kalau mau menumbangkan keluarga mereka sampai ke akarnya, rasanya tidak akan semudah itu. Masih butuh sedikit waktu. Apa kamu butuh bantuanku? Kalau kamu butuh, keluarga Lin kami akan mengerahkan seluruh kekuatan. Wan He, terima kasih ya. Tapi untuk urusan ini, aku masih ingin menyelesaikannya sendiri. Aku yakin bisa. Baiklah, aku percaya padamu.
Suamiku bagaimana ini? Hari ini adalah hari terakhir. Mana aku tahu harus bagaimana. Semua cara yang ada, sudah aku pikirkan. Ini. Semua. Salah anak kedua. Dia. Mau menjual kapalnya. Ayo. Kemari makanlah. Bos Hu, kami benar-benar tidak punya uang, dan tolong beri kami kelonggaran beberapa hari lagi, dan tidak punya uang. Bisa. Kalian pikir gua ini, yayasan amal, mandi urus kami dalah. Lu sudah kasih kalian, waktu 3 hari, masih berani bilang tidak punya uang. Bos Hu, kami sungguh tidak punya uang. Bos Hu, beri kami waktu beberapa hari lagi. Kami janji akan mendapatkan uangnya. Sebenarnya ada apa ini? Bos Hu apa? Kalian tidak salah orang. Alhamdulillah, tak tersidukan salah. Memangnya anakmu tidak memberitahumu? Anak sulungku, apa yang sebenarnya terjadi? Nampaud musipen act, nenek tua. Daltinin o, inakmu onlop. Ina meminjam dariku. Uang rentenir sebesar 1 juta, dan baru dibayar 500.000, dan masih utang 1 juta lagi. Hari ini pilihannya lunasi utangnya, atau kita selesaikan pakai aturan jalanan. Apa? Utang rentenir 1 juta. Anak sulungku. Satu katakan padaku. Sebenarnya ada apa ini? Bagaimana bisa kamu meminjam buang rentenir sebanyak ini? Kamu bukannya sebelumnya kamu sudah mengambil dari rumah. Apa dia bawa kabur uang 1 juta lebih? Kakak ngomong dong. Anakmu itu, nggak bakat bisnis, bolak-balik ditipu orang sampai jutaan. Dasar tolol banget. Rugi sampai jutaan. Omongan anak kedua itu benar semua. Dan lama ini aku salah percaya orang. Kakak pertama. Di Nahok Monhari. Ini pilihannya cuma bayar utang, atau potong tangan. Silakan, kamu pilih. Beang. Sumpah aku benar-benar nggak punya uang. Bukannya masih ada satu rumah ini. Bang. Keluargaku cuma tersisa di satu-satunya rumah ini. Kalau rumah ini sampai melayang. Kim nggak bakal punya tempat tinggal lagi. Bang. Adikku yang kedua itu orang kaya. Tolong beri kami waktu sebentar. Buruan telepon. Adik, kalau nggak rumah kita ini, benar-benar bakal disita. Iya Bu. Sekarang cuma anak kedua yang bisa nolong kita. Ibu buruan dong telepon dia. Dulu, kita jahat banget sama dia. Sekarang kita malah mau nyuruh dia buat bayarin utang 1 juta ini. Aku mana punya muka. Mana punya muka buat nelepon dia. Ibu. Kalau ibu nggak mau, telepon anak kedua, aku bakal langsung cerai sama Chen Fugui. Marga cucu kesayangan ibu juga bakal aku ganti. Biar garis keturunan keluarga Chen putus sampai di sini. Napan ampun dosa apa aku ini sampai kualat begini. Oke, aku telepon. Jin Jiang Chuang Shang Tian Jiao. Halo Ibu. Aksi Hao Fan, kakak pertamamu, didatangi rentenir ke rumah. Mereka mau menyita rumahnya. Kalau sampai rumah disita, ibu dan keluarga kakakmu bakal jadi gelandangan. Kamu bisa nggak bantu kakakmu? Hao Fan, ibu mohon sama kamu ya. Biar bagaimanapun dia itu kakak kandungmu sendiri. Sekarang cuma kamu yang bisa bantu dia. Kakak sadar kakak yang salah. Asalkan kamu mau bantu kakak melewati masa sulit ini, kakak janji bakal nurut sama kamu terus. Anggap saja uang ini kakak pinjam dari kamu, kakak pasti bakal kembalikan. Iya benar nak, tolong bantu dia sekali. Ini saja, ini benar-benar yang terakhir kalinya. Xiao Fan, kamu ngomong sesuatu dong. Aku pulang sekarang. Chen Fan, kamu beneran mau bantu kakakmu melunasi utang rentenir itu? Mereka saja sudah jahat begitu sama kamu. Kamu nggak seharusnya bantu mereka lagi. Kalau kamu bantu sekarang, pasti bakal ada yang berikutnya. Atau bahkan seterusnya. Aku tahu. Tapi, biar bagaimanapun dia itu ibuku, aku harus balas budi karena sudah dibesarkan. Baiklah, karena kamu sudah buat keputusan. Aku akan temani kamu ke sana. Bos Lin. Kok Anda bisa ada di sini? Bos Lin adiknya Chen Fugui itu, jangan-jangan pacar Anda ya? Kenapa? Kamu ada masalah sama itu? Oh tidak berani bos, mana berani saya protes. Cuma kaget saja. Putri, dari grup Lin yang sangat terhormat. No perangguk, bisa-bisanya nyari orang kampung miskin. Buat dijadiin pacar. Pantesan aja si adik bisa bawa Mercy. Ternyata dia numpang hidup sama putri konglomerat. Uang 1 juta itu, pasti bukan apa-apa buat dia. Akhirnya, kita selamat. Adik dan adik ipar, kalian cepat bantu aku. Nulung hisi, utang 1 juta ini. On soal uang, aku pasti nggak akan bayarin utang kalian. Apa? Berani-beraninya kamu
Adik, apa maksud dari omonganmu ini? Bukannya tadi kamu sudah setuju? Iya benar, adik, aku dan kakakmu ini sudah sadar kalau kami salah. Kamu jangan perhitungan begitu dong. Nanti, kalau keadaan kami sudah membaik, pasti bakal kami balikin 2 kali lipat. Bosku, mereka kan punya utang 1 juta ke bos. Kalau pakai rumah ini buat bayar cukup nggak? Lumayan lah. Kalau begitu bosku ambil saja rumah ini. Adik, apa maksudmu? Ini kan rumahku. Atas dasar apa kamu seenaknya ngambil keputusan? Adik, kamu benar-benar mau nekan kami. Tak mita. Sampai mati ya. Kami ini kakak kandung dan kakak iparmu loh. Bisa-bisanya kamu sekejam ini. Apa kamu nggak takut diomongin jelek sama orang-orang? Adik, utang 1 juta hari ini. Pokoknya harus kamu lunasin. Kalau nggak, aku bakal panggil semua orang di kampung. Biar mereka yang ngadilin kamu. Aku bakal bikin namamu hancur. Kak. Deki, kita panggil orang sekampung biar mereka yang nilai. Lihat aja pada dukung kakak atau aku. Waktu bagi warisan dulu, 3 rumah itu kakak ambil semua. Aku cuma dikasih 1 kapal ikan bekas. Bahkan tabunganku buat nikah, dapat 500.000. Itu juga kakak sikat habis. Waktu itu. Kenapa kakak diam aja? Kakak yang utang sama rentenir. Kenapa jadi aku yang harus bayar? Aibu. Sepet bujuk adik sana. Udahlah. Biar Bang Tiger ambil aja rumahnya. Matahari. Binabia. Nggak bisa. Rumah itu punya aku. Coba aja kalau berani rebut. Ake rumahnya. Aku kasih. Kan mending gini dari tadi. Ayo jalan. Tunggu. Masih ada urusan. Bang Tiger, mau ngomong sebentar. Urusan kakakku sama abang sekarang. Udah lunas semua utangnya. Ke. Depannya aku minta tolong banget. Jangan pernah lagi kasih kakakku. Pinjaman uang sepeser pun. Bisa kan? Permintaanmu ini agak enggak sesuai aturan. Kerjaan abang kan emang begini. Mana? Ada rezeki datang malah ditolak. Masalahnya bukan di abang. Tapi di kakakmu itu. Selama dia nggak nyari utangan ke sini. Abang juga nggak bakal maksa dia ngutang. Bukan gitu. Aku cuma butuh. Bang Tiger kasih kepastian aja. Apa ini bisa berhasil? Bifja. Jangan pikir kamu tentu punya backingan keluarga. Lin. Bisa belagu di depanku. Memangnya kamu siapa? Jangan dikasih hati. Malah ngelunjak. Tuan Ju, ada hal yang ingin ku minta tolong padamu. Tuan Ju menyuruhmu angkat teleponnya. Baik Tuan Ju, aku mengerti, aku pasti akan melaksanakannya. Maafkan aku, saudara, Chen Feng. Ini, murni, salah paham. Kenal dengan Tuan Ju. Harusnya, kamu bilang dari tadi, ambil kembali rumahmu. Rapas upakan saja utang itu. Punya utang harus bayar. Inli. Sudah sewajarnya, aku Chen Fan selalu bersikap adil, rumahnya untukmu. Kita impas. Aku hanya minta agar kahu. Ke, depannya, jangan meminjamkan uang lagi. Kepada kakakku. Tenang saja saudara Chen Fan, aku jamin, mulai sekarang di seluruh kota ini, tak akan ada 1 orang pun, yang berani meminjamkan sepeser pun kepada Chen Fugui. Rumah lama sudah kubeli kembali, mulai sekarang, kalian pindah saja kembali ke rumah lama. Aibu, rumah ini kuberikan untuk hari tuamu, anggap saja sebagai balas budiku, karena telah membesarkanku. Oke. Depannya, jangan pernah mencariku lagi. Aksi Haofen. Maafkan ibu. Ibu yang bersalah padamu. Ibu selama ini selalu pilih kasih pada kakakmu. Ibu selalu menganggapmu anak yang pengertian. Dia selalu patuh pada ibu. Jadi tanpa sadar ibu. Kalau selalu memihak kakakmu. Dan tidak pernah memikirkan perasaanmu. Daplah sampai memaksamu ada di titik ini. Ibu tidak minta kamu maafkan. Doak ibu cuma berharap kelak hidupmu bahagia. Dedik. Kakak juga tahu, kalau kakak salah, dulu kakak memang sangat brengsek. Kelak kakak pasti akan menebus semuanya padamu. Paan opinan dekaku di dulinu. Kamu bukannya sadar, kalau kamu salah. Nampak senekas dekatina, zaan midakomon. Napan tenah sekarang, Revina, kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Mulai sekarang ibu aku serahkan untuk kamu rawat. Kalau tidak ada urusan penting, tidak usah hubungi aku lagi. Chen Fan. Kelak, kamu masih punya aku. Aku akan selalu menemani di sisimu. Terima kasih. Sudah menemaniku beberapa hari ini. Terima kasih, karena di saat aku paling kesusahan, kamu tetap mendampingiku. Ada yang ingin aku katakan padamu. Aku selalu mendambakan bintang dan lautan. Lautan adalah pekerjaanku. Dan kamu adalah bintangku. Wan He. Ne auka se amha oka.
kamu jadi pacarku. Mutiara keong semahal ini, kamu benar-benar rela memberikannya padaku. Jangankan satu mutiara keong, bahkan bintang di langit pun, sesanggup aku petik untukmu. Dasar gombal. Sudah siang, ayo cepat bangun. Ayo, temani aku menemui beberapa orang. Wan He, untuk apa kamu membawaku ke sini? Aku masih ada janji dengan orang lain. Gatra Anamwa, Arayasha. Karena kamu mau pergi menemui orang-orang itu, untuk membicarakan kerja sama bisnis. Jadi, kamu tidak boleh berpakaian kucel begini. Matahari termianif di permih tuh dia. Sebagai bos, kamu harus punya gaya sedikit. Gak usah gaya ala bos deh. Kita kan cuma orang kampung. NCD, nggak perlu dandan terlalu mewah. Nggak boleh. Kik Trinu, kamu itu sekarang pacarku. Urusan pakaian sampai tempat tinggal harus nurut aku. Sisanya baru aku nurut kamu. Baiklah, aku nurut aja. Selamat datang. Loh, kok kalian? Kenapa? Nggak boleh masuk ya? Boleh kok. Tentu saja boleh. Nona, Lin, Tuan Chen. Kalian mau lihat-lihat jas? Tolong ambilkan jas kostum paling mahal di toko kalian. Bawa semuanya ke sini biar dicoba sama Chen Fan. Kim mau pilih beberapa potong buat acara tunangan. Tunangan. Kalian mau tunangan? Iya, bulan depan. Dan enti pas harinya. Kamu wajib datang ya ke pesta kami. Hawaridar, tunggu sebentar ya. Aku ambilkan jasnya dulu. Bagus banget. Kelihatan jauh lebih ganteng. Semua yang barusan dicoba. Tolong bungkus semuanya ya. Gesek kartu aja. Wan He, biar aku saja yang bayar. Gak usah. Kamu kan pacarku. Berat pacar kesayanganku. Pastinya aku dong yang manjain. Wanyu, Jawok itu siapa sih? Kalau ceweknya kayaknya, putri pewaris grup Lin. Kekayaannya sampai 1 miliar. Mantan pacar. Apa? Bisa tata pacar seganteng ini. Kamu rela putus sama dia? Mari, silakan masuk semuanya. Dohan. Silakan, duduk dulu. Bos Lin dan Pak Chen akan segera tiba. Zhuang, apa Chen Fan benar-benar sudah kaya raya? Dari kakek ketiga, masa aku bohong sama kakek? Aku dan Kak Chen Fan, setiap kali pergi melaut, jelas selalu dapat ratusan ribu sampai jutaan. Sebagai pemasukannya, terus kalau tidak kaya, mana mungkin di hotel bintang 5, dapat bisa pesan ruangan privat sebesar ini, buat traktir kita makan. Satu kali begini saja, pasti menghabiskan banyak sekali uang. Chen Fan tiba-tiba mau traktir kita makan. Mau tuh sebenarnya ada maksud apa ini? Soal itu Kak Chen Fan tidak bilang padaku. Enti, kita juga akan tahu. Paman Li, dan para tetua keluarga sekalian, ayo makan dulu. Keng Maya, kalau hari undangan lautnya tidak enak. Kalau sudah dingin, Dengi, Bien, benar-benar ayo semuanya cepat dimakan. Memang pantas disebut hotel bintang 5, aku sudah melaut seumur hidupku, tapi belum pernah makan. Hidangan laut seenak ini. Hari ini semuanya hidangan mewah. Barang langka begini biasanya. Kalaupun tertangkap kita juga sayang untuk memakannya. Hari ini kita benar-benar ketiban rezeki dari Chen Fan. Kita jadi bisa memanjakan lidah. Paman Li, di paman juga harus coba. Semua hidangan di meja hari ini kualitas terbaik loh. Chen Fan. Kapal penangkap ikan besar milik keluarga Chen Yue. Soal kejadian tenggelam di laut itu, aku sudah mendengarnya. Hari ini, kamu memanggil kami semua ke sini. Pasti ada hubungannya dengan masalah itu kan? Ada urusan apa? Katakan saja terus terang. Kalau tidak hidangan ini, dia nidu bilangin kenanganku Kak. Tidak bisa kumakan dengan tenang. Karena Paman Li sudah bertanya. Maka aku akan bicara langsung pada intinya. Chen Yue ingin memutus jalan rezekiku. Aku akan menghancurkan jalannya lebih dulu. Jadi. Aku butuh Paman Li dan dukungan dari para tetua sekalian.
Kalau kalian mau membantuku, aku yakin, dalam 1 bulan, Dot bisa menjadi raja nelayan, di desa Xinggang. Dot Chen Fan. Kamu punya ambisi seperti ini memang bagus, dan tapi, untuk menjatuhkan keluarga Chen Yue, Dot bukanlah hal yang mudah. Lalu, apakah kalian rela seumur hidup diinjak-injak oleh keluarga Chen Yue? Dari kakek ketiga, aku, man Yue nama aka, wuriku berat berbahaya. Keluargamu dulu punya 3 kapal penangkap ikan yang sama besarnya, dengan milik keluargaku. Tapi bagaimana hasilnya? Dot dihancurkan oleh keluarga Chen Yue, Hanupi Subamori. Sampai 1 kapal pun tidak tersisa. Dot Paman Chen. Apa Paman lupa 8 tahun lalu? Tuduhannya, karena Paman berhasil menangkap. Dot 1 jaring ikan, kakap kuning liar. Bat Paman, langsung diincar oleh Chen De. Dot, salah 1 kaki Paman hampir dipukul sampai cacat. Dot dan sampai sekarang masih terasa sakitnya kan? Deo Paman Li. Kalau bicara soal penindasan dari keluarga Chen Yue, Dot Paman pasti yang paling merasakannya. Dot selama bertahun-tahun ini, keluarga Chen Yue bertindak semena-mena. Belum lagi mereka terus menekan harga belimu. Mereka juga selalu membatasimu untuk membeli ikan dari orang lain. Dan kalau mereka sedikit saja kesal, mereka akan menyuruh orang di kota. Dot supaya tidak ada yang berani membeli ikan Paman Li. Deo Paman Li. Apa Paman benar-benar rela dibiarkan keluarga Chen Yue? Dot menindas Paman seumur hidup. Dah sampai Paman tidak bisa angkat kepala. Dot Chen Fan. Dot semua ucapanmu itu benar. Dot selama bertahun-tahun ini, Dot Paman memang sudah muak dengan penindasan keluarga Chen Yue, tapi Paman bisa apa? Duta Paman sama sekali tidak berdaya melawan. Dot Paman tidak berani mencari masalah dengan mereka. Iya, benar. Dan kami bukannya pasrah. Dot tapi kami sama sekali tidak sanggup berurusan dengan mereka. Dot Chen Fan. Dot soal masalah ini, Dot kami benar-benar tidak bisa membantumu. Dot Tuman Panusai. Teman-teman sekalian, Dot kalian tenang saja. Datang saya datang hari ini bukan untuk menuntut kalian langsung membuat keputusan. Amuran, saya hanya menemui kalian lebih awal, untuk membicarakan hal ini. Dot segala kekhawatiran dan keraguan Paman sekalian. Saya sangat mengerti. Ya saya, bukannya meminta kalian untuk membantu saya melawan Chen Yue. Beri saya waktu 1 bulan. Dot setelah itu, kalian baru memutuskan, mau ikut bekerja dengan saya atau tidak. Dot Chen Fan. Kamu memang anak yang baik. Dot tapi, Dot setidaknya berikan kami sebuah alasan. Dot kakek 3, ayah saya sering berpesan. Dot jadi orang tidak boleh melupakan asal-usulnya. Dot sesama anggota keluarga besar. Sudah seharusnya kita saling mendukung dan membantu, dan bersatu padu. Dot puluhan tahun yang lalu, desa Xinggang kita dulu. Dot cuma desa nelayan kecil yang sangat miskin. Da kakek dan ayahku, beserta generasi mereka lah, Dot yang mengandalkan persatuan dan gotong royong. Dot lewat kerja keras, selama berpuluh-puluh tahun, untuk membangun desa Xinggang ini. Tapi sejak 10 tahun lalu, waktu Chen De mengumpulkan modal, dan membeli kapal nelayan besar. Dot semuanya, jadi, berubah. Di AAN, kita semua ditekan oleh Chen De, dengan berbagai macam cara. Tua apan angpur angelarbiah. Sampai akhirnya, warga desa Xinggang terpaksa harus tunduk pada armada kapal keluarga Chen De dan menjadi kuli mereka. Atau kalau tidak, Dot cuma bisa menjual kapal nelayan mereka. Apa kalian semua benar-benar tidak ingin mengubah keadaan ini? Dot niatku Chen Fan di sini sangat sederhana. Aku cuma ingin mengajak kalian semua mencari uang sama-sama. Kak Chen Fan. Dot sebulan yang lalu, aku masih jadi kuli angkut di pelabuhan. Dat kerja banting tulang seharian. Cuma dapat 100-200 yuan. Di Timur dan kau, dengan gaji sekecil itu. Dot, 10 tahun pun, aku tidak akan bisa kumpulkan boang untuk menikah. Dot tapi Kak Chen Fan. Dot yang memberiku harapan. Dot cuma dalam waktu sebulan, dia membayarku 60.000 yuan. Benar itu, sama dengan gajiku setahun penuh. Makanya, aku mendukung Kak Chen Fan. Dat Chen Fan dalam sebulan, Dot benar-benar memberimu 60.000 yuan. Dat kakek paman ketiga, masa aku bohong kek? Dot kalau tidak percaya kakek tanya saja ke ayah ibuku. Dot semua uangku disimpan sama mereka. Dot kalau memang benar begitu. Kalau begitu, kita memang bisa mempertimbangkannya. Dot selama keluarga Chen De menekan kita. Da kutihan kita tahora. Kita cuma bisa cari uang receh, bat pas-pasan buat makan keluarga. Aku juga sudah muak hidup begini.
Benar, aku juga sudah muak dengan keluarga Chende. Dan bagaimana kalau, kita ikut Chen Fan saja. Chen Fan, kamu selama ini selalu bisa diandalkan, dan tenang. Kalau, dalam 1 bulan, tiamu, benar-benar bisa menumbangkan, keluarga Chen Yue. Aku tidak akan banyak omong lagi. Setelah ini, aku akan terus mengikutimu. Benar, Chen Fan. Asalkan dalam 1 bulan, kamu sungguh bisa menjatuhkan keluarga Chen Yue, dan kami, semua akan ikut bekerja denganmu. Teman paman sekalian, parik tedi. Manti. Kalau begitu kita sepakat ya. Aku minum duluan untuk menghormati kalian. Perusahaan perikanan Xinghai. Delit Iao, Niza Asdi Ao Isok, 6 cara pemotongan pita resmi dimulai. Chen Fan. Aku sendiri yang menyia-nyiakanmu. Aku sadar. Aku salah. Tapi semuanya sudah terlambat. Maafkan aku. Chen Fan. Lihat, apa? Cahaya rembulan sudah berlalu. Mulai sekarang aku hanya ingin memiliki. Lautan bintangmu.